Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, di pertemuan yang kedua, kita akan membahas mengenai persiapan US maupun UM untuk MTS atau SMP kelas 9. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu materi-materi yang ada di kelas 8. Mau tahu gimana aja materinya, apa yang akan kita bahas? Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung kita ke materinya. Langsung kita masuk ke materinya yang pertama. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada di kelas 8. Apa aja sih materi yang ada di kelas 8? Yang pertama itu ada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila itu adalah suatu kesatuan. Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena antara sila yang satu dengan sila yang lain itu saling berkaitan. Jadi kalau misalkan Pancasila tidak utuh, namanya bukan Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan Undang-Undang Dasar. Nah, kedudukannya ini undang-undang sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kemudian pembukaan ini menjadi suatu kaidah negara yang fundamental dan memuat prinsip negara, tujuan, bentuk, dasar, dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, pembukaan ini memiliki nilai universal, artinya dapat diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Nah, makna alenia nih, masih ingat nggak makna alenianya? Yang pertama, makna alenianya itu dipandang sebagai dalil objektif dan subjektif. Terus yang kemudian, alenia kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia nih, telah mencapai tingkatan. Terus kemudian alinea ketiga ini mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Dan yang terakhir, alinea keempat ini banyak nih kandungannya. Yang pertama tuh ada tujuan, bentuk, dan dasar negara. Nah, kalau misalkan ditanya Pancasila tuh letaknya di mana sih dalam alinea pembukaan? Nah, ini Pancasila ada di alinea keempat. Kemudian ada fungsi dari Undang-Undang Dasar. Nah, fungsi yang pertama itu alat kontrol. Jadi, Undang-Undang Dasar ini menjadi alat kontrol untuk hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu pengatur. Undang-Undang Dasar ini berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagikan, dan dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu penentu. Jadi Undang-Undang Dasar ini menjadi penentu hak dan kewajiban warga negara, aparat negara, dan warga negara. Dan ini sangat penting sekali untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas sistematika Undang-Undang Dasar. Sistematika yang pertama itu sebelum amandemen nih, pembukaan terdiri dari 4 alinea, mulai dari batang tubuh, ada 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian ada yang setelah amandemen. Ini maaf ya, di belakang gambar. Nah, setelah amandemen ini, pembukaan ini terdiri dari 4 alinea, pasalnya terdiri 21 bab, 73 pasal, dan 3 pasal aturan peralihan. Maaf, itu bukan 73 tapi 37 pasal. Terus kemudian juga ada 2 aturan tambahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 pasal 7, yaitu yang pertama, kedudukan tertingginya ada di Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya, bisa kalian lihat ya. Next, kita akan membahas tentang yang namanya perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, ini perubahan Undang-Undang Dasar ini
diusulkan perubahan yang diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian dari usul tersebut diajukan secara tertulis dan ditunjukkan jelas bagian mana yang mau diusulkan. Kemudian tadi dibahas di MPR. Nah, sidang MPR ini harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Kemudian dilakukanlah nih putusan-putusan persetujuan kalau bisa, dan diwajibkan itu jumlahnya adalah 50% plus 1 dari anggota keseluruhan. Jadi kalau misalkan mau disetujuin harus yang setuju itu 50% plus 1. Dan khusus untuk mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan undang-undang. Nah, ini DPR itu memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Anggotanya juga berhak untuk mengusulkan RUU, rancangan undang-undang. Nah, kemudian RUU ini dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Nah, kalau persetujuan ini kalau RUU ini mendapat persetujuan, nanti diproses lebih lanjut, yaitu dalam RUU ini tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Kemudian disahkanlah undang-undang tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan RUU tersebut tidak disetujui bersama, maka tidak boleh lagi nih diajukan dalam persidangan masa itu. Nah, selain itu yang dapat mengajukan RUU itu dapat dari presiden, anggota DPR. Selain itu, oke. Nah, selanjutnya ada dampak positif politik pintu terbuka nih. Yang pertama, rakyat mengenal dengan sistem upah. Yang kedua, munculnya perdagangan perantara. Yang ketiga, mematikan industri milik rakyat Indonesia nih. Dan rakyat semakin sengsara, dan yang terakhir adalah monopoli ekonomi dilakukan oleh pihak swasta, dan ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kebangkitan nasional. Nah, faktor kebangkitan nasional ini ada beberapa ya. Silakan kalian baca sendiri. Kemudian kebangkitan nasional ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama Indonesia yang bersifat nasional dan modern dengan anggotanya yang tetap, terus tujuannya dan program kerjanya yang jelas. Nah, dari kebangkitan nasional ini timbullah organisasi-organisasi lain yang meningkatkan semangat para pemuda. Selanjutnya ada proses Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini yang pertama itu ada Kongres Pemuda pertama. Nah, setelah Kongres Pemuda pertama ini dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua. Kemudian ada rapat yang pertama tanggal 27 bulan 10 1928. Terus kemudian ada rapat kedua tanggal 28 bulan 10 tahun 1928, dan terakhir ada rapat tertutup. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk menjaga keutuhan NKRI? Yang pertama, kita harus cinta terhadap tanah air kita. Kemudian ada membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk kepentingan negara, kemudian pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, kemudian sikap dan berlaku menjaga kesatuan. Di bagian ketiga ini, dalam persiapan US atau UM, SMP, dan MTS, kita akan belajar tentang yang namanya materi-materi di kelas 9. Nah, materi ini sudah kalian dapatkan di semester kemarin dan semester ini. Nah, yang pertama ada perwujudan nilai Pancasila awal kemerdekaan, mulai dari PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso dan mempunyai tujuan untuk ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi komunis. Kemudian ada Darul Islam dengan dipimpin oleh Kartosuwiryo, terus kemudian ada RMS, kemudian ada perwujudan nilai Pancasila pada masa Orde Lama. Nah, ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Merupakan sebuah demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Nah, kalian bisa lihat juga penjelasannya. Nah, Presiden Soekarno ini juga mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Kemudian dekret presiden ini berisi tentang Presiden Soekarno mengajukan gagasan konsepsi presiden untuk mendekretkan berlakunya Undang-Undang Dasar dan pembubaran konstitusi.
Yang kedua, pada tanggal 5 Juli Presiden mengeluarkan dekret. Terus yang terakhir adalah seluruh lapisan masyarakat menyetujui adanya dekret Presiden. Selanjutnya ada dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini menjadi tiga dimensi. Dimensi idealisme itu bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Sedangkan normatif ini nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan menjadi start fundamental norm. Kemudian ada dimensi realistis, yaitu nilai dasar yang mencerminkan makna bahwa ideologi itu harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada kedaulatan negara nih. Ini bentuk dari yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian ada kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada teori kedaulatan. Nah, ini ada macam-macam ya, ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan teori rakyat. Selanjutnya, unsur-unsur terbentuknya negara ada adanya daerah kekuasaan, penduduk, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Kemudian prinsip-prinsip, nih ada prinsip kebebasan, kesamaan kesetaraan, suara, dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaan kedaulatan rakyat ini ada dua, pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, mengapa kedaulatan perlu dilaksanakan? Untuk mendapatkan kepastian hukum, perlakuan yang sama, legitimasi demokrasi, dan tuntutan akal berbudi. Nah, prinsip demokrasi nih ada 4. Silakan kalian baca sendiri ya. Nanti kalau kecepatan silakan diklik, di stopin dulu. Nah, prinsip demokrasi Pancasila secara luas dan sempit juga bisa kalian baca. Kemudian ada prinsip-prinsip demokrasi menurut Jimmy Asidik. Kemudian ada pelaksanaan demokrasi Pancasila. Ini ada 2. Kemudian juga ada perbandingan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan sosialis. Bisa kalian bandingkan dan kalian baca pelan-pelan aja. Terus kemudian ada pelaksanaan demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung. Terus azas-azas pemilihan umum. Ini luber judil ya, bisa kalian baca. Terus kemudian ada hakikat keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Bisa kalian baca juga, karena kenapa kita beragam? Karena kita banyak pulaunya. Nah, makna keberagaman ini bisa kalian baca ada 3. Terus apa sih makna persatuan ini? Persatuan berarti kumpulan dari berbagai komponen untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, persatuan-kesatuan ini bermacam-macam. Nah, kemudian ada ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika, bisa kalian baca juga, ada 6 komponennya. Nih ada unsur kebinekaan, ada etnik, agama, bahasa, budaya. Nih ada dampak positif sama negatifnya juga. Kemudian ada prinsip persatuan dan keberagaman. Bisa kalian baca juga ya, ada 5 unsurnya. Kemudian cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman ada 6. Silahkan kalian baca. Terus kemudian ada makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bisa juga kalian baca, nanti tinggal di pause aja. Kemudian ada harmoni dalam keberagaman. Selanjutnya ada harmoni keberagaman sosial budaya. Ini ada 3 komponennya. Terus kemudian ada harmoni dalam keberagaman ekonomi. Ada 2 nih komponennya. Yang penting itu keharmonisan dan kesetaraan ekonomi. Kemudian ada keberagaman gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, terus ada permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia nih, ada penyebabnya, terus kemudian ada jenis konfliknya juga. Nah, ini nih gejala yang menyimpang, potensi penyebab konflik. Ada beberapa tadi, silahkan kalian baca. Ada dampak positifnya juga, ada juga dampak negatifnya dari keberagaman itu sendiri. Nah, upaya penyelesaian konfliknya ini ada upaya preventif, represif, dan lain sebagainya. Prinsip harmoni ini ada 5, kesetaraan, saling pengertian, toleransi, kerjasama, penghargaan atas prestasi. Nah, apa sih makna bela negara? Merupakan tekad mewujudkan tindakan warga negara yang teratur untuk membela negaranya. Komponen pertahanan negara itu ada 3. Komponen utama, pendukung, dan cadangan. Kita ada di mana ya kira-kira? Nah, ketentuan perundangan tentang bela negara ini ada 3. Kemudian ada bela negara dalam mempertahankan NKRI. Bentuk ancamannya bisa non militer ataupun militer. Nah, kemudian ada ancaman dari dalam negeri ini, ada ekonomi, pertahanan, sosial, budaya. Nah, kalau dari luar ini juga sama. Tapi itu pengaruhnya dari luar negeri ya, bukan dari dalam negeri.
Nah, bentuk-bentuk bela negara ada perjuangan fisik, ada jalur diplomasi. Kemudian mewujudkan bela negara sebagai bentuk cinta tanah air, ada ideologi, ada politik hukum, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Oke. Oke anak-anak, sampai sini dulu penjelasan dari Miss Tami, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kecepatan penjelasannya bisa kalian pause dulu, kalian perhatikan dan kalian baca baik-baik penjelasannya. Kemudian baru kalian lanjutkan lagi. Nah, semoga ujian kalian lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan usaha kalian yang telah kalian lakukan. Dan jangan lupa untuk selalu jujur dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Oke, sebelum Miss Tami tutup pada pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sukses terus buat kalian semua. Dan jangan lupa videonya untuk di like, di komen, di share ke teman-teman kalian supaya videonya bermanfaat juga buat orang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan juga buat Miss Tami agar lebih semangat lagi buat konten-konten pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila Miss Tami masih banyak kekurangan. Dan tetap terus semangat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan 5M. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu lagi anak-anak soleh dan solehah.